Dan di Kejadian pasal 10, ingat sekali lagi bahwa Alkitab hanya membedakan bangsa-bangsa dari keturunan keluarganya. Tidak pernah dari perbedaan kulitnya atau tinggi pendeknya tubuhnya. Semuanya dituliskan berdasarkan garis keturunan keluarga, bukan dari warna kulit. Dan ini sudah kita bahas pada sejarah manusia yang ke-12. Di dalam Kejadian 10 ayat 2, misalnya di sini, menuliskan keturunan Yafet yang berjumlah 14 dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Ya, keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Masek, Tiras, Gomer, Askenas. Anda lihat di sini Askenas. Askenas itu kemungkinan adalah keturunan Yafet yang tinggal di Eropa. Makanya ada istilah Yahudi Askenasi. Berarti itu bukan Yahudi Asia, tapi orang Askenas, orang Eropa yang kemudian convert memeluk agama Yahudi. Makanya namanya Yahudi Askenasi. Yahudi bule, Yahudi putih ya di sini. Rifat, Torgama, Yawan, Elisha, Tarshish, Kitim, Dodanim. Perhatikan, semuanya yang mereka itu bicara dengan bahasanya sendiri dan menjadi bangsa mereka sendiri diklasifikasikan tidak berdasarkan warna kulit, tetapi diklasifikasikan berdasarkan nama keluarga. Ada Yafet, ada Gomer, Magog, Yawan, dan selanjutnya. Demikian pula Ham. Ada 30 nama. Ada Kus, Misraim, Put, Kanaan, ya. Semuanya berdasarkan nama-nama keluarga, tidak berdasarkan warna kulit. Dan juga di sini 30 keturunan Ham ini diklasifikasikan menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Bahasanya sudah berbeda dengan adanya peristiwa Menara Babel dan mereka menjadi bangsa tersendiri. Tapi bangsa ini tidak diklasifikasikan berdasarkan warna kulit, tetapi hanya diklasifikasikan berdasarkan nama-nama keluarga. Ini semua nama-nama keluarga, bapak leluhur mereka masing-masing. Demikian juga Sem, ada 26 nama dari garis mesianik. Ya, ini pun mengklasifikasikan bangsa dan bahasa mereka dari bapak-bapak leluhur, bukan berdasarkan warna kulit. Jadi bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, ini semua adalah akibat Menara Babel yang sudah kita pelajari pada sejarah manusia 12 sampai ke 15. Dan inilah yang sebenarnya terjadi di Babel, terjadi bahasa yang berbeda yang diadakan oleh Tuhan dan ketika itu menjadi penghalang. Itulah yang membedakan bangsa-bangsa. Yang kemudian tentu saja mereka cenderung saling kawin-mawin kepada orang-orang yang berbahasa sama. Walaupun kemungkinan ada juga kawin silang. Nah, kemudian mereka melakukan migrasi besar-besaran di tempat-tempat mereka yang kemudian membentuk warna kulit mereka oleh karena tekanan alami. Nah, jadi ini adalah kelompok yang memiliki gen yang sama-sama gelap jika mereka ada di dalam wilayah iklim dengan sinar matahari yang banyak, maka mereka berkulit lebih hitam dan kadang-kadang membentuk bentuk hidung, bentuk mata yang berbeda pula. Dan ini mereka bisa berubah oleh karena iklim dari masing-masing yang mereka diami. Ya, memang ini bukan faktor utama, tapi tekanan dari iklim suatu daerah kemungkinan akan mengubah bentuk fisik dari manusia tertentu dan juga keturunan-keturunan mereka. Dan juga anggota dengan kulit yang terang, yang sangat menonjol, yang kemungkinan mereka itu akan melahirkan orang berkulit terang juga. Dan seleksi alam akan berlaku pada karakteristik dari manusia yang sudah ada dan kemudian melahirkan manusia yang sejenis oleh karena wilayah yang mereka diami itu. Dengan demikian cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa ras yang berkulit hitam tidak cocok jikalau mereka tinggal di Eropa misalnya. Mereka perlu banyak sekali adaptasi-adaptasi untuk tinggal di tempat dengan sinar matahari yang lebih sedikit. Dan sebaliknya orang yang berkulit terang seperti orang Eropa jika tinggal di daerah yang sinar mataharinya itu sangat banyak, itu juga
akan menimbulkan penyakit kulit atau kanker kulit di dalam tubuhnya. Kemungkinan berbedanya bentuk tubuh manusia, warna kulit itu karena tekanan lingkungan yang kemudian mempengaruhi keseimbangan gen di dalam suatu kelompok manusia dan bahkan juga memunahkan bentuk tubuhnya yang dari leluhurnya yang sebelumnya yang berkulit lebih gelap. Tapi kadang-kadang di daerah yang mataharinya sedikit itu tidak selalu berkulit putih. Karena orang Eskimo itu memiliki kulit yang agak gelap. Nah, ini tentu saja orang yang mendalami ilmu genetika akan lebih mumpuni lagi daripada saya menjelaskan mengenai kemungkinan-kemungkinan dari keturunan akibat persilangan gen oleh karena pernikahan yang bisa mengubah bentuk struktur tubuh manusia dari warna kulit maupun perangai-perangai yang lainnya. Jadi inilah yang sudah kita pelajari mengenai kemungkinan bangsa-bangsa yang terjadi di dunia ini. Alkitab hanya mengklasifikasikan bangsa-bangsa di dunia ini dari keturunan keluarga, tidak dalam warna kulitnya. Yang paling penting di sini, menurut kitab suci yang kita percayai, yang dipercayai oleh orang Yahudi, Islam, dan Kristen, semua bangsa dan ras apapun diturunkan dari keluarga Nuh. Dan ini sudah sangat jelas, kita sudah mempelajarinya mulai dari sejarah manusia yang pertama hingga yang ke-15. Sekarang saya perlu mengetengahkan suatu pandangan yang salah bahwa orang yang berkulit hitam adalah kutukan terhadap HAM. Benar nggak sih bahwa HAM itu dikutuk? Kita sudah belajar ya. Bahwa Allah tidak mengutuk HAM. Yang dikutuk HAM itu siapa? Terkutuklah Kanaan. Memang Kanaan itu keturunan Ham. Tapi Tuhan tidak pernah mengutuk Ham. Tuhan tidak pernah mengutuk Ham. Tuhan hanya mengutuk Kanaan. Sehingga di masa kemudian tanah yang dimiliki oleh Kanaan ini diperuntukkan untuk bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Jadi warna hitam pada orang-orang negro misalnya hanya suatu kombinasi tertentu dari faktor yang diturunkan. Ini berarti faktor-faktor itu sendiri meskipun tidak dalam kombinasi itu dari asalnya sudah ada pada Adam dan Hawa. Dan itu sebabnya kulit hitam bukan berasal dari kutukan terhadap HAM. Kepercayaan umum yang mengatakan bahwa warna kulit orang-orang hitam adalah akibat kutukan terhadap HAM itu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Tapi pemahaman ini telah secara salah dipakai oleh orang-orang Barat untuk membenarkan perbudakan dan sikap rasial mereka yang sangat tidak alkitabiah. Nah, jadi orang-orang Barat pada masa setelah Renaissance, setelah mereka menjelajah bumi, setelah menemukan benua-benua, kemudian mereka memiliki koloni-koloni. Di antara mereka ada yang membenarkan bahwa orang kulit hitam ini adalah bangsa keturunan Ham yang dikutuk. Padahal Alkitab nggak pernah bilang bahwa Ham ini dikutuk oleh Tuhan. Alkitab hanya mengatakan yang dikutuk oleh Tuhan adalah bangsa Kanaan. Nah, dan kita sudah mempelajari mengenai genealogy of slavery. Itu terjadi pada zaman Nimrod, pada sejarah manusia yang ke-13. Ya, kita sudah memahami apa itu perek. Perek itu adalah forced labor, oppressive work, yaitu kerja rodi. Bahasa Ibraninya perek. Nanti Anda bisa pelajari dalam sejarah manusia yang ke-13. Dan secara tradisi, walau sudah dipercayai bahwa bangsa Afrika adalah bangsa Hamitik, dan juga ada beberapa penelitian yang membuktikan tentang hal ini, Kitab Kejadian menyatakan bahwa penyebarannya mungkin sebatas garis keluarga Ham saja, yang rata-rata lebih gelap, dan kemudian Yafet yang kemungkinan kulitnya lebih putih. Namun demikian, bisa saja itu sebaliknya. Dan perlu Anda ketahui, dan sudah kita pelajari bersama bukan, bahwa ada sosok keturunan Ham yang luar biasa. Ditulis di Alkitab, namanya Nimrod. Dia itu bukan keturunan Sem, bukan keturunan Yafet. Dia tertulis di Alkitab
bahwa dia adalah emperor pertama di bumi. Di sini artinya Tuhan betul-betul tidak mengutuk keturunan Ham. Buktinya apa? Ada orang hebat di keturunan Ham, yang dimana Nimrod adalah seorang penguasa emperor pertama di bumi. Jadi stereotip bahwa keturunan Ham yang berkulit hitam, di mana pernah dipandang oleh orang-orang Barat sebagai kasta yang lebih rendah, itu nggak benar. Ya, sudah kita pelajari bersama Kejadian 10 ayat 6-8. Nimrod adalah the first emperor, keturunan Ham. Perhatikan, keturunan Ham ialah Kush. Kush nanti menurunkan Nimrod. Berarti Nimrod orang luar biasa ini adalah keturunan Ham. Jadi jangan bilang bahwa Ham itu dikutuk oleh Tuhan. Keturunan Ham diberi berkat. Buktinya apa? Nimrod menjadi penguasa bumi yang pertama, bahkan diceritakan sebelum memulai kisah mengenai Abraham. Dan Kejadian pasal 10 dan 11 sebenarnya suatu kisah sisipan mengenai Nimrod, keturunan Ham, sebelum Musa mencatat riwayat panjang mengenai Abraham dan keturunannya. Perhatikan, sebelum bicara Abraham, Musa itu bicara keturunan Ham, yaitu Nimrod. Yang artinya di sini Ham tidak dikutuk oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan bangsa Indonesia? Nah, kita kan jadi bertanya-tanya, kita ini keturunan siapa sih? Dari keturunan Nuh, dari rumpun yang mana? Dari Sem, dari Ham, atau Yafet? Menurut beberapa teori dalam tradisi keagamaan dan mitologi, bangsa-bangsa di dunia ini hanya diturunkan oleh ketiga putra Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia seringkali dianggap masuk dalam keturunan Yafet atau keturunan Ham. Nah, sekali lagi, jangan takut kita dikatakan, saya orang Indonesia dikatakan sebagai keturunan Ham, nggak masalah. Ham juga diberkati Tuhan. Pandangan yang menganggap bahwa bangsa Melayu yang berkulit sawo matang coklat ini adalah keturunan Ham dan beberapa wilayah-wilayah di Asia ini, karena bangsa Indonesia yang adalah rumpun Melayu ini adalah termasuk Austronesia yang mungkin berasal dari jalur Ham karena penyebaran bangsa-bangsa kuno dari wilayah selatan. Ini yang memprediksi bahwa kita adalah keturunan Ham, orang Indonesia. Lalu bagaimana dengan pemahaman bahwa orang Melayu ini adalah keturunan Yafet? Mungkin nggak sih? Ya mungkin saja, ya, karena penyebaran keturunan Yafet itu menyebar di wilayah Eropa, Asia Utara, dan Asia Timur. Dalam perspektif historis dan genetika, dari perspektif inilah bangsa Indonesia adalah hasil perpaduan berbagai migrasi manusia prasejarah, terutama dari migrasi Austroasiatik, gelombang pertama manusia modern Nusantara sekitar 40.000 tahun yang lalu, ya. Soal puluhan ribu tahun ini nggak usah diperdebatkan dahulu, berdebatnya nanti, ya, minggu depan kita akan belajar tentang ini. Dan migrasi Austronesia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, ini masih mungkin karena ini masih hitungan umur dari Adam di bumi, ya. Namun hubungan bangsa Indonesia dengan garis keturunan dari putra Nabi Nuh ini bersifat kepercayaan tradisional saja, hanya prediksi. Nah, jadi bangsa Indonesia, rumpun Melayu ini dianggap keturunan dari garis Ham atau Yafet. Ya, bisa dua-duanya. Bisa juga percampuran keduanya. Tergantung dari sudut pandang yang mana yang akan digunakan. Ada juga yang menarik di sini, saya bahas di dalam buku saya, Parashat Noah, dalam bab yang ke-37, kemungkinan asal dari rumpun bangsa China. Ada banyak resistensi, nggak mau orang China itu disebut sebagai keturunan Ham, karena stereotip yang tadi, bahwa Ham itu dikutuk oleh Tuhan. Enggak, ya. Nimrod itu adalah seorang penguasa, berarti orang yang berbudaya, orang yang memiliki kekuatan, dan orang yang memiliki hikmat yang lebih dari orang-orang yang pernah dikuasainya. Namanya Nimrod, dia adalah keturunan Ham.
Nah, di sini juga ada prediksi bahwa keturunan bangsa China itu berasal dari rumpun Ham. Dari mana prediksi ini? Karena dari kata Sin, ya, Sini. Sini itu keturunan Ham, ya. Nah, sekarang kita pahami lebih lanjut kemungkinan asal dari rumpun bangsa China. Mereka adalah keturunan Sini. Bahasa Ibrani untuk China itu memang Sini. Bahkan dipakai dalam bahasa Ibrani modern hari ini kalau bilang China itu Sini, ya. Dan ini bisa kita lihat dalam Alkitab bahasa Ibrani dalam Kejadian 10 ayat 17 atau 1 Tawarik 1 ayat 15. Dan juga dalam Yesaya 49 ayat 12 yang menulis tentang negeri Sinim, negeri orang China dalam kajian bahasa Ibrani. Yang secara leksikal juga, leksikal bahasa Ibrani menyebut China itu bahasa Ibraninya Sin. Kita baca Kejadian 10 ayat 17 ya. Nah, di sini ada orang Hewi, orang Arhi, orang Sini. Nah, orang Sini. Dan orang Sini ini dipercaya sebagai orang China. Kejadian 10 ayat 17. Nah, menarik dalam Yesaya 49 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible, Eret Sinim, negerinya orang Sini, itu disebut dengan apa di sini? Disebut dengan China, diinterpretasikan sebagai China. Yang ditulis dalam Yesaya 49 ayat 12. Dalam terjemahan International Standard Version dan Amplified Bible. Kita baca ya. Yesaya 49 ayat 12 ada kata Sinim yang diartikan China dan ini keturunan dari Ham. Lihat ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara, dari barat, dan ada dari tanah Sinim. King James menerjemahkan Sinim dengan Sinim aja. Jadi ini cuma transliterasi. Dalam bahasa Inggris International Standard Version, Sinim diartikan dengan China. Dalam Amplified Bible menulis kata Sinim kemudian dikasih keterangan China. Sinim. Dan di mana Sin atau Sini adalah salah satu keturunan dari Ham. Nah, demikianlah dalam bahasa Ibrani modern pun menyebut China dengan kata Sini. Kita dapat melihat orang Ibrani memandang bangsa China datang dari rumpun Kanaan bin Ham yang dahulunya mendiami semenanjung Sinai, dan nama daerah tersebut mencerminkan nama Sinius, Sinis, seperti nama gunung Sinai. Ini gunung Sinai ini adalah tempat di mana orang Israel menerima atau Musa menerima hukum Taurat. Dan dalam kajian fonetis, sebutan China, Cina, ya, Cinnya itu berasal dari dinasti Qing, ya, dinasti Qing yang dilafalkan dengan Qing atau Chin. Kemudian dari sini muncul Cina. Nah, Qin ini juga bisa dibahasakan oleh orang-orang Semit dengan kata Sin. Dari kajian fonetik ini, maka kemungkinan orang China, Tiongkok sana, itu keturunan dari Ham yang memiliki keturunan Sini atau Sin. Ya. Orang China sendiri tidak menyebut diri mereka dengan China atau Cina. Sebutan ini jelaslah sebutan dari bangsa lain. Mereka menyebut negeri mereka itu Chungguo, artinya negeri yang di tengah atau negeri yang di pusat. Chung itu artinya tengah, Guo itu artinya negara atau Chunghua. Chung itu artinya tengah atau pusat, Hua itu artinya keindahan. Maka pusat keindahan ada di Chungguo atau Chunghua. Ada juga sebutan Han atau juga ada sebutan Tang yang adalah beberapa nama umum yang diberikan untuk etnis Tionghoa dan Republik Rakyat Tiongkok. Chunghua Renmin, Chungheguo adalah nama resmi negara itu. Peruncukan China dalam bahasa Ibrani Sin dalam rumpun Ham ini boleh jadi Anda hanya memandangnya sebagai persamaan bunyi saja, bisa juga dalam artian sebenarnya bahwa Sin itu China.
keturunan dari Ham. China dalam bangsa kuno disebut tanah orang sini, dan nama ini masih digunakan dalam Alkitab untuk menyebut negeri orang yang jauh, tanah Sinim. Yesaya 49 ayat 12. Namun ada juga orang yang memprediksi bahwa China keturunan Yafet. Mungkin nggak sih? Ya mungkin saja. Saya bisa memandang bisa keturunan Ham, bisa keturunan Yafet. Seperti bangsa Indonesia juga bisa keturunan Ham, bisa keturunan Yafet. Atau juga bisa keturunan perpaduan dari keduanya karena pernikahan campur. Ada beberapa kelompok yang berhasil mencapai dataran Tiongkok, satu rumpun suku di China. Mereka adalah orang-orang Miao. Mereka adalah kelompok etnis milik China Selatan, berpendapat memiliki leluhur bahwa mereka berasal dari Yafet, dari putranya yang bernama Gomer. Dan ada penulis pada abad ke-10, Yakubi dan Masudi, memperkirakan bahwa keturunan Amur, yaitu Gomer, yaitu putra Yafet bin Nuh, ia diperkirakan mencapai wilayah Tiongkok. Dan ada juga pandangan lain ditemukan pada tulisan-tulisan Kristen bertarikh abad 16 dan 17, mereka berasal dari keturunan Yafet. Tapi yang paling menarik dari semuanya itu adalah pernyataan dari seorang penulis Muslim dari China. Namanya Liu Zhi, hidup pada sekitar tahun 1660 sampai 1739. Dalam tulisannya bertarikh tahun 1724 bahwa keturunan Yafet memerintah di Tiongkok dan keturunannya itu menjadi golongan Muslim Tiongkok pada abad ke-19. Ia juga mengidentifikasi hubungan Yafet dengan Kaisar Fusi, Kaisar Tiongkok yang pertama yang legendaris. Nah, kalau kita melihat orang-orang China yang bagian utara, mereka berkulit sangat putih, hampir seperti orang Eropa yang dari China utara itu. Dan mereka beragama Muslim. Inilah bagan atau tabel bangsa-bangsa yang hanya lahir dari ketiga putra Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ada hal yang menarik antara filsafat Ibrani dan filsafat Tiongkok, yang dimana filsafat Ibrani dan filsafat Tiongkok ini sama-sama memiliki jenis huruf piktogram. Dalam huruf-huruf piktogram ini ada filsafat huruf, dan ini merupakan khas dari filsafatnya orang Timur. Ya, saya pernah membuka kelas dalam filsafat The Ancient Hebrew Wisdom, kalau nggak salah bahasan yang ketiga, kelas yang ketiga, ya. Di sini misalnya ada huruf alef. Alef itu dari kata aluf. Aluf itu artinya champion atau pemimpin atau kepala. Maka dirupakan dengan kepala kerbau. Dan ini merupakan lambang dari Elohim secara filsafat Ibrani. Di sini kemudian ada aksara kedua bet. Bet itu rumah. Kemudian gimel. Gimel itu nursing. Dalet itu pintu. He itu laki-laki yang mengucapkan salam hey. Tangannya naik ke atas hey. Nah, kata hey itu berasal dari kata he. Aksara Ibrani ini. Dan kemudian ada Vav. Ada Zain. Ya, Zain ini adalah aksara maskulin. Ada Khet. Di sini ada Ayin. Ayin itu adalah mata. Nah, aksara-aksara Ibrani piktogram ini memiliki makna-maknanya sendiri yang disebut sebagai letterisme atau filsafat huruf. Dan dalam filsafat Tiongkok juga demikian. Ya, aksara filsafat piktogram aksara Mandarin saya pernah membahasnya di kelas circle ini. Misalnya ada aksara Tiongkok mengenai Ren. Ren itu artinya sabar. Aksara sabar ini dirupakan dengan piktogram. Apa sih makna sabar itu? Sabar itu gabungan dari huruf pie. Pie itu pie ini artinya bergerak atau hidup. Jadi bicara mengenai kehidupan. Kemudian ada tau. Tau itu apa? Pisau. Kemudian ada hati. Hidup dengan hati yang teriris pisau. Itu adalah kehidupan yang sabar. Nah, jadi di sini terkandung
filsafat huruf yang sangat dalam filsafat Tiongkok, mirip dengan filsafat Ibrani, dan juga berpikir dalam cara pikir yang sama. Karena apa? Karena sama-sama filsafat Timur. Nah, inilah kelebihan dari filsafat Timur yang tidak dimiliki oleh filsafat Barat atau filsafat Helenistik. Ya, jadi filsafat Timur nggak kalah tinggi dibanding dengan filsafat Barat Helenistik. Nah, di sini juga misalnya kata love, ya saya pernah membahasnya juga. Love bahasa Mandarinnya itu I, I. Ya, I di sini ya, nama saya Chiang Aili. Ada kata I di sini, ada kata cinta di sini. I itu ada Chow di sini. Ya, Chow di sini. Nah, di sini ada hati, di sini ada you, Pengyu. Nah, nah di sini ada Chia rumah. Nah, berarti kalau di sini kalau ada rumput, Chow, ada kehidupan yang tumbuh bersemi di dalam suatu rumah. Nah, siapa yang tinggal di rumah itu? Yo, Pangyo. Nah, kalau ada dua orang berteman bukan sibling, ya, teman kemudian hidup satu rumah, kenapa kok bisa hidup satu rumah? Karena ada cinta. Nah, di sini kita bisa melihat nilai filsafat dari sebuah huruf Mandarin. Contoh yang lain, kata tomorrow, 明天. Nah, 明天, Ming besok, ya. Tian itu langit, ya. Ming besok, ya. Ming ini re itu matahari. Ye itu bulan. Tian itu langit. Jadi besok itu apa sih? Lihat ke langit, Tian. Kalau sudah melewati re dan ye, Ming, itu ya besok. Kalau sudah melewati matahari dan bulan, ya matahari re di sini, ini ye bulan. Kalau sudah melewati matahari dan bulan, ya besok lihat ke langit. Kalau sudah melewati matahari dan bulan, itu ya besok. Nah, ini kan mengandung filsafat. Filsafat letterisme yang khas dalam filsafatnya orang-orang Timur. Nah, nanti itu ada bahasan tersendiri. Ya, mungkin kapan-kapan kita akan membahas ini, bahwa ada aksara Mandarin dalam hubungannya dengan Alkitab Ibrani, Bereshit, Kitab Kejadian, dan ini ada bahasanya di buku saya di halaman 501. Oke, kita akan bertemu lagi pada Senin 3 Februari untuk bahasan manusia sebelum Adam yang dipercaya oleh teman muslim di sini. Amin Riyad Laribi, penulis dari Aljazair, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan secara iman? Karena yang dibahas oleh Dr. Amin Riyad Laribi ini adalah kitab Torah. Kita akan pelajari bersama minggu depan, Senin 3 Februari 2025. Ya. Seperti kata Rabi Hilal, Lo habasyan lamet, orang yang malu-malu nggak dapat belajar, Velo hakafdan melamet, orang yang angkuh nggak dapat mengajar. Orang yang malu nggak bisa belajar, malu bertanya, sesat di jalan. Orang yang sombong nggak bisa mengajar. Jadi kalau niat jadi guru, jadilah seorang guru yang rendah hati. Oke, saya kembalikan ke Mas Dimas untuk kita dapat bertanya jawab. Sahabat Circle, pada bahasan sejarah manusia yang ke-16 ini, kita sudah mempelajari bersama bagaimana bangsa-bangsa yang berbeda muncul dari keluarga Nuh. Menurut Alkitab, semua manusia yang ada di bumi sekarang ini adalah keturunan dari Nuh dan istrinya. Dan 3 anak mereka bersama istri mereka masing-masing, yang sebelum itu adalah Adam dan Hawa. Namun jelaslah bahwa kita memiliki kelompok ras yang berbeda dengan ciri-ciri fisik yang berbeda pula. Yang paling jelas untuk hal ini adalah warna kulit. Mungkinkah ciri-ciri fisik hitam, kuning, putih, sipit, keriting, tinggi, pendek berasal dari 3 putra Nuh yang bahkan tidak dijelaskan ciri-ciri fisik mereka dalam Alkitab? Apa lantas Alkitab itu salah? Alkitab memang hanya membedakan orang dengan cara kesukuan atau kelompok bangsa atau keluarga, bukan dengan warna kulit atau penampilan fisik.
para ahli antropologi umumnya mengklasifikasikan orang itu dalam kelompok kecil ras utama, Kaukasoid, Mongoloid, atau Australoid. Nah, tapi apakah ini membuat Alkitab itu salah? Perbedaan penampilan fisik kemungkinan dari jumlah melanin warna kulit yang berbeda-beda, tapi sebenarnya rasnya itu sama. Dan ini semua disebabkan oleh zona iklim yang berbeda dan juga pengaruh pada keseimbangan faktor keturunan dalam populasi wilayah-wilayah tertentu. Nah, kemudian adanya kawin campur juga menyebabkan penampilan fisik yang berubah. Dan kita masih bisa berdebat panjang soal ini dan juga kita perlu belajar banyak mengenai ilmu genetika. Namun, apa yang saya bahas di sini adalah apa yang kitab suci menuliskan bahwa adanya bangsa-bangsa adalah dari keturunan Nuh saja. Kita akan bertemu lagi pada Senin 3 Februari minggu depan. Tetap ikuti dan untuk mendapatkan wawasan yang baik bagi kita semua. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Menarik sekali penjelasan malam ini. Tuhan berkati. Terima Kita kasih akan masuk sama-sama. dalam doa. Saya mohon